Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Gimana kabar Anda per hari ini? Kemarin saya sempat bikin video ya tentang penurunan debt collector lapangan secara gencar-gencaran ke rumah, ke kantor dan segala macam. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menonton mungkin paham apa yang saya jelaskan, tapi bagi mereka yang hanya melihat thumbnail atau melihat judul, mungkin sampai sekarang masih dihantui dengan sebuah ketakutan. Dan dari sana teman-teman semuanya, ini terutama buat Anda yang telat bayar dan tidak mampu bayar, dari sana saya bisa belajar. Saya bisa juga memahami karakter dari teman-teman semuanya. Ternyata gitu loh, wajar kalau menurut saya penurunan debt collector lapangan itu digencar-gencarkan dan dibesar-besarkan. Kenapa saya bilangin itu wajar? Karena memang sumber ketakutan itu ternyata ada di sana. Ya, penyebabnya dibantu oleh hal ini. Oke, dia kirimkan melalui WhatsApp bahwasannya akan ada kunjungan core will, pihak ketiga dan lain sebagainya yang akan mendatangi ke rumah, dikirimnya melalui ini. Dan orang-orang terpengaruh dengan kata-kata yang mereka ucapkan. Ya, tak jarang dari mereka yang masih bisa melakukan gali lubang tutup lubang, mereka akan tetap melakukan gali lubang tutup lubang. Yang masih cair dana-dana dari aplikasi, mereka akan berusaha mencairkan dan mereka lakukan perpanjangan, mereka lakukan pencicilan dengan harapan hal ini tidak terjadi. Padahal ucapan kunjungan debt collector lapangan itu hanya ada di WhatsApp, hanya ada di email, hanya ada di telepon. Ya, saya juga sering menyampaikan sama teman-teman, debt collector yang mau datang dia tidak akan mengkonfirmasi kepada dirimu. Ya, dia hanya sebatas menanyakan tagihan, dan tagihan. 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Tidak ada ketika dia mau berkunjung ke tempatmu, dia tidak perlu mengkonfirmasi dulu. Nanti jam sekian kami akan datang. Jam sekian kami akan datang. Jam sekian kami akan datang. Itu menandakan dia tidak akan datang. Ya. Cara melihatnya itu harus dengan logika terbalik. Ini orang sudah ketakutan, sudah kecemasan. Sementara debt collector itu perlu berjumpa dengan dirimu. Ya, kalau dia konfirmasi kehadiran dia, kedatangan dia, otomatis orang yang mau dia temui kabur, keluar, tidak akan berjumpa dengan dia. Makanya debt collector yang mau datang ke rumah dia tidak berbicara. Oke, selagi dia masih menyampaikan siap-siap jam sekian, siapkan dana jam sekian, siapkan dana jam sekian, menandakan hal ini tidak terjadi. Sering kan teman-teman mendapatkan, kami akan limpahkan data Anda ke pihak ketiga, pihak lapangan. Siapkan dananya lunas, siapkan materai 10.000, kita akan konfirmasi RT, RW, dan segala macam. Ya, dia akan datang. Kalau Anda tidak mau kunjungan, selesaikan sebelum jam sekian. Itu menandakan dia nggak datang. Tapi entah kenapa teman-teman selalu percaya akan hal itu. Ya, OJK mengesahkan boleh menggunakan debt collector lapangan. Memang boleh. Tertuang dalam aturannya, OJK menyampaikan kok, setelah 90 hari, pelaku usaha jasa keuangan atau pinjaman online, khusus P2P lending, tidak boleh melakukan penagihan lagi setelah 90 hari. Ya, tapi penagihan bisa dilimpahkan kepada pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan pinjol tersebut. Tapi untuk pihak pinjol yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai legalitas yang jelas. Ya, perusahaannya terdaftar, jelas, resmi. Ya, debt collector yang mau berkunjung ke rumah pun harus dilengkapi dengan surat kuasa, ID card, sertifikat profesi di bidang penagihan yang dikeluarkan, yang ditunjuk langsung oleh otoritas jasa keuangan. Ini syaratnya. Ya, bukan tidak boleh, memang boleh, disahkan kok. Dipersilahkan setelah 90 hari, tidak ada lagi pinjol boleh menagih. Semuanya wajib dilimpahkan. Apakah itu ke pihak ketiga, pihak eksternal, atau misalnya mereka menjalin kerjasama dengan lawyer untuk memproses Anda secara perdata. Oke, tapi yang terjadi apa teman-teman semuanya? Pinjol, nggak beberapa pinjol yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga ini. Ya, mereka lebih banyak merekrut
debt collector internal karena biayanya jauh lebih murah. Ya, pinjol tidak mau memproses Anda ke jalur hukum, pinjol lebih memilih menjalin kerjasama dengan debt collector. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, please banget gitu loh. Selagi Anda masih mendapatkan telepon katanya akan penurunan debt collector lapangan, akan kunjungan dari Korwil, akan kehadiran pihak ketiga, atau data Anda sudah dilimpahkan ke pihak lain, jangan takut. Jangan pernah Anda gali lubang tutup lubang. Jangan Anda pinjam kanan kiri. Ya, begitu juga melalui WhatsApp. Anda sering mendapatkan pesan-pesan bahwasannya mereka telah mengantongi foto selfie Anda, foto KTP, mereka juga membawakan bukti slik OJK dan sebagainya. Anda nggak usah terlalu percaya dengan hal itu. Ya, Anda sekarang fokus aja, fokus Anda arahnya kemana gitu loh. Fokus Anda arahnya adalah duit gak ada. Bagaimana yang gak ada ini menjadi ada. Ya, harusnya ke sana arahnya, bukan arahnya wah bang DC-nya mau berkunjung. Kita nggak mati juga kok dengan DC berkunjung. Kita mati itu karena pemikiran kita sendiri yang terlalu melampaui batas, serba overthinking, terlalu berpikiran soal negatif. Akhirnya kita dibunuh oleh pemikiran kita sendiri. Ya, tolong ya sadar ya buat teman-teman semuanya. Jadi yang saya sampaikan itu, meskipun sampai detik ini masih ada orang-orang yang menakuti soal kehadiran DC lapangan, kunjungan DC lapangan, tolong berdamailah dengan diri sendiri. Saya juga sudah menyampaikan sama Anda, supaya fokus Anda ini bisa tertuju pada satu tempat. Kalau bisa putuslah semua komunikasi yang terhubung. Kalau misalnya masalah ini terlalu berat, coba berbagi dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, coba ceritakan. Gak usah terlalu melebihi fakta yang terjadi gitu loh, ketakutan Anda. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi jangan lagi teman-teman terlalu percaya dengan katanya dan katanya. Sudah saatnya teman-teman lebih mencari tahu apa faktanya dan apa yang harus kita lakukan kenyataannya buat ke depannya. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, dan teman-teman semuanya jangan beranjak dulu. Bisa dilanjutkan juga buat nonton video ini. Tentang resiko hukum ketika tidak mampu bayar di Kredivo, Shopee, Kredit Pintar, Aku Laku, Julo, Dana Rupiah, dan lain-lain. Ini banyak yang bertanya sama saya, apakah akan ada kemungkinan kita akan dipenjara atau kita akan diproses ke jalur hukum sesuai yang telah disampaikan oleh para penagih hutang yang melakukan penagihan melalui telepon, WhatsApp, dan email. Ya, saya sudah bilang sama teman-teman semuanya. Sebelum saya terangkan resiko hukumnya ya, saya sampaikan sama teman-teman. WhatsApp, telepon, email masih aktif. Ini malapetaka besar. Ya, kenapa saya bilangin malapetaka besar? Penyumbang kepanikan terbesar ada di telepon. Orang mengalami depresi, orang mengalami ketakutan, orang mengalami overthinking gara-gara menerima telepon. Habis itu, orang selalu berpikiran negatif, berpikiran buruk tentang hidup dia dan masa depan dia. Itu karena dia mendapatkan WhatsApp ketika telat bayar pinjol. Begitu juga ketika orang berkata dia akan dipenjara, dia akan diproses hukum, itu karena dia membaca email yang dikirim, terkadang juga mengatasnamakan lawyer dan segala macam, dan dibumbuhi dengan pasal-pasal yang ada. Karena ketika itu kita berada di posisi titik terendah, uang kita nggak ada, pemikiran kita kacau, logika tidak menyambung, perasaan membawa kita ke suasana yang berhalusinasi. Itu yang terjadi pada diri teman-teman semuanya. Dari situ saya bisa sama dengankan semuanya bahwasannya selagi telepon tidak Anda ganti, WhatsApp tidak Anda hapus, email Anda biarkan, selamanya Anda akan tetap seperti ini.
Ya, Anda akan sibuk dengan drama negatif Anda akan sibuk mempercayai overthinking yang ada dalam pemikiran Anda, karena setiap hari Anda dihantam dengan katanya dan katanya. Ya, pahami itu buat teman-teman semuanya. Oke, kita masuk ke dalam resiko hukum ketika kita tidak mampu membayar di pinjol-pinjol legal tadi. Teman-teman tahu nggak sih akad kreditnya itu seperti apa? Kenapa orang selalu menyampaikan hutang piutang ranahnya perdata? Hutang piutang tidak ada hubungannya dengan pidana. Dan di dalam pasal 19 ya, tentang Undang-Undang HAM juga itu menjelaskan tidak ada seseorang pun yang bisa dihukum penjara atau pidana, kurungan penjara, karena ketidakmampuan dalam membayar hutang. Di sana sudah dijelaskan. Ya, kenapa hutang piutang itu malah cocoknya kepada ranah perdata? Karena ada keuntungan timbal balik. Pihak pinjol memberikan dana kepada Anda karena dia mengharapkan keuntungan dari pengembalian dana tersebut. Anda meminjam dana kepada pihak pinjol, Anda menyepakati dalam pengembalian dana tersebut. Jadi ada saling menguntungkan. Makanya itu diaturlah dalam undang-undang perdata. Sekarang teman-teman malah berpikir ke dasar pidana, bahwasannya Anda akan dipenjara. Dasarnya dari mana? Ya, selagi semuanya masih real, asli, dokumen-dokumen yang Anda berikan itu memang benar dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dan itu adalah data asli Anda, itu nggak ada. Walaupun mereka membilangin ini bisa mengacu ke pasal 372, 378, penipuan dan penggelapan. Nggak bisa. Kajian peristiwanya akan melunturkan hal itu. Ya, jadi mau sampai kapan teman-teman terus-terusan berpikiran tentang hal-hal negatif ini? Berpikiran tentang hal-hal miring. Yang mana ketika Anda memikirkan hal itu terus-menerus, Anda tidak mampu berdamai dengan pemikiran Anda sendiri. Bahkan Anda lebih mempercayai soal pemikiran buruk tadi. Harusnya teman-teman mulai berbenah diri. Teman-teman mulai memikirkan hal-hal buat ke depannya. Ya, nggak bisa Anda hanya bertumpu contoh hari ini. Anda memikirkan resiko hukum. Saya akan dibawa ke penjara. Ya, sementara Anda melaporkan soal debt collector aja, ya, pihak kepolisian menyampaikan ini bukan ranah kami. Anda melaporkan soal besarnya bunga dari pinjol, polisi menyampaikan ini bukan ranah kami. Ya, karena tidak ada unsur pidananya di dalam hal itu. Lain hal, Anda memalsukan. Anda sengaja mengedit KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Anda memalsukan dokumen-dokumen yang lainnya, itu baru. Ya, tujuan Anda untuk melakukan penipuan terhadap orang lain, tipu muslihat, supaya orang menyerahkan sesuatu, entah itu uang, entah apa, kepada diri Anda. Makanya Anda kelabui dengan dokumen-dokumen yang ada tadi. Itu baru cocok. Bisa Anda diarahkan ke 372 dan 378. Ya, tapi selagi ini real, karena keadaan, karena ketidakmampuan kita, karena memang fakta dari kehidupan kita, sudahlah. Hentikan semua drama gelap, drama hitam yang terjadi dalam diri Anda. Walaupun Anda bertanya soal pinjol-pinjol besar, pinjol-pinjol raksasa, pinjol yang selama ini mungkin hampir berada di semua provinsi yang ada di Indonesia, terserah. Selagi konsepnya ada keuntungan timbal balik, itu ranahnya perdata. Ya, perjanjian-perjanjian itu pasti masuknya dalam undang-undang perdata. Pasalnya pun ya pasal untuk perdata. Pasal yang menentukan siapa yang paling berhak dalam hal itu. Menentukan hak siapa yang paling penuh dalam hal itu. Jadi nggak bisa Anda bawa hal ini, ya, Anda pikirkan, habis itu Anda bawa ke dalam dunia nyata, terus Anda bayangkan Anda sudah berada di penjara, atau Anda sudah berada di kantor polisi, di depan penyidik, habis itu Anda dibawa ke kejaksaan, Anda duduk di depan majelis hakim. Nggak bisa. Itu pemikiran Anda terlalu horor. Fakta tidak seburuk itu. Ya,
Anda boleh cek semuanya. Siapa di sini yang baru keluar penjara gara-gara tidak mampu bayar hutang pinjol? Ya, pinjol hadir ke Indonesia 2016. Ya, berarti sudah 9 tahun berlalu. Oke, silahkan Anda cek. Ada nggak orang yang keluar penjara gara-gara tidak mampu bayar itu? Nggak ada. Makanya semua resiko itu diserahkan kepada otoritas jasa keuangan untuk membentuk sanksi apa yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada orang yang macet bayar. Itulah namanya ada call 1, call 2, call 3 sampai 5. Ya, dan di sana juga OJK telah menerbitkan aturan meminta untuk PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan ini menilai untuk masing-masing nasabahnya. Ya, apakah ini kategorinya lancar, kurang lancar, tidak lancar dan segala macam. Itu diminta untuk menilai di masing-masing. Itulah sanksi yang akan diterapkan kepada diri Anda. Ya, tidak ada sanksi pidana. Tidak ada Anda akan dipenjara gitu. Ya, untuk melakukan gugatan sederhana saja, walaupun OJK juga menerbitkan dalam hal itu, kalau misalnya terbukti terjadinya wan prestasi, pihak pinjol boleh bekerja sama dengan lawyer untuk melanjutkan ke ranah pengadilan, silahkan. Tapi pinjol mempunyai pertimbangan yang sangat matang. Nggak mungkin dia asal melangkah. Karena pinjol masih banyak hal buruk di dalam sistem mereka. Ketika dia berani melangkah untuk memproses Anda secara perdata atau wan prestasi tadi, akan banyak catatan hitam yang terbongkar. Ya, mulai dari mekanisme mereka menyalurkan dana, cara download dan mereka pengambilan data, cara penerapan bunga, cara menerbitkan denda. Ini belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Itulah kenapa segala ancaman yang berbaur dengan hukum hanya disampaikan melalui WhatsApp yang dilakukan oleh penagih hutang. Oke, paham ya teman-teman semuanya. Jadi nggak usah Anda sibuk, Bang, ini katanya, Bang, ini katanya. Iya, katanya memang benar. Karena mereka pengen bagaimana caranya dana yang Anda pinjam ini akan dibalikkan lagi. Dan mereka juga melakukan desakan bagaimana Anda yang tidak ada uang itu masih bisa meminjam ke tempat lain. Entah itu ke pinjol apapun, itulah tujuan mereka. Atau Anda bisa menjual aset, atau mencari talangan dana ke tetangga dan lain sebagainya. Inilah tujuan mereka memberikan tekanan. Ya, kan sudah disampaikan